penjelasan kepribadian dari 12 zodiak yang bisa dipakai sebagai referensi kalian. Merupakan zodiak yang paling tahan banting dibandingkan zodiak yang lainnya. Aquarius tuh, mereka bakal lebih berpegang dengan kata hati, guys. Mereka suka mengambil keputusan dengan feeling, ngikut kemana aja takdir membawanya, dan gak pernah ngeluh tiap kali ada tantangan baru dalam hidup mereka. Kalian udah bisa tahu ya dari sekedar ngeliat orangnya, kalau zodiak Aries itu merupakan orang yang terlahir untuk memimpin dan bisa dicontoh sama banyak orang. Guys, coba perhatikan tanganmu seperti ini. Di mana ujung garisnya? Apakah di A, B, C, atau D? Ternyata letak ujung garis tanganmu menunjukkan apa kepribadian kamu. Kalau ujungnya seperti A, kamu itu orangnya tegas, cerdas, dan terlahir sebagai pemimpin. Kalau yang B, kamu itu orangnya ramah, baik, dan hormat kepada orang lain. Kalau ujung garis tanganmu yang di C, itu sama persis dengan yang di A. Kamu betul-betul terlahir sebagai pemimpin. Sedangkan kalau garis tanganmu yang D, kamu orangnya sangat sensitif. Satu kata buat zodiak. Batu. Aquarius. Cheerful. Gengsi. Di zaman yang sudah modern seperti sekarang ini, ternyata masih ada aja yang percaya dengan ilmu astrologi seperti zodiak. Apalagi ketika seseorang membaca ramalan zodiak, mereka cenderung percaya bahwa kepribadian yang diramalkan kebanyakan cocok dengan diri individu. Seperti halnya pada ilustrasi video di awal yang menyatakan bahwa kepribadian seseorang bisa dibaca melalui zodiak dan juga garis tangan atau gurat tangan. Percaya nggak percaya, sebenarnya kita tidak boleh percaya 100% terhadap hal-hal seperti itu. Karena belum terdapat penjelasan secara ilmiah yang membahas tentang kepribadian seseorang melalui zodiak ataupun gurat tangan. Sebenarnya juga terdapat ilmu-ilmu ramalan kepribadian lainnya yang belum ilmiah, namun seringkali dipercayai oleh tiap individu. Maka dari itu, simak baik-baik penjelasan dari kami akan membahas tentang sejarah psikologi kepribadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang sejarah psikologi kepribadian. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Kamila Fauzia dengan NIM 11040121142. Perkenalkan, nama saya Lailil Nurrahma dengan NIM 11040121143. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kepribadian. Kepribadian berasal dari bahasa Inggris yaitu personality. Sedangkan kepribadian menurut psikologi diartikan sebagai suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara khas. Menurut Alport, sistem psikofisik di sini berarti jiwa dan raga. Selanjutnya, terdapat latar belakang sejarah psikologi kepribadian, yakni ditandai dengan tersusunnya teori dalam psikologi kepribadian sebagai bentuk usaha-usaha yang masih bersifat prailmiah. Terdapat 6 usaha yang sifatnya prailmiah, diantaranya cirologi, astrologi, grafologi, fisiognomi, kronologi, dan onychologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cirologi. Cirologi atau disebut dengan ilmu rajah atau ilmu gurat tangan, ini untuk mengenali sifat-sifat khas seseorang melalui sifat-sifat khusus pada gurat tangan. Semua orang memiliki gurat tangan yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Jadi, macam gurat tangan itu juga sebanyak jumlah manusianya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang astrologi atau ilmu perbintangan, yakni ilmu yang timbul akibat adanya pengaruh kosmis terhadap manusia. Jadi fungsinya untuk mengenali sifat khas seseorang berdasarkan posisi tertentu menurut benda-benda angkasa, atau ini biasanya dikenal dengan zodiak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang grafologi atau ilmu tentang tulisan tangan. Dasar pemikiran grafologi ialah segala gerakan yang dilakukan oleh manusia itu merupakan ekspresi dari kehidupan jiwanya. Jadi, tulisan sebagai hasil gerakan tangan merupakan bentuk ekspresi kehidupan jiwa yang kemudian dianalisis dan dikenali kepribadian penulisnya. Dalam menganalisis tulisan tangan itu, hal-hal yang diperhatikan antara lain: 1. Apakah tulisan tetap lurus ataukah naik atau menurun? Yang kedua, condong atau tegaknya tulisan. Yang ketiga, besar kecilnya huruf. Yang keempat, jarak tulisan dari satu garis ke garis lainnya. Yang kelima, tumpul runcingnya tulisan. Yang keenam, tebal tipisnya tulisan. Yang ketujuh, tetap atau tidaknya ukuran tulisan. Yang kedelapan, jarak tulisan dari tepi dan sebagainya. Hal-hal tersebut dianalisis, dicari sifat-sifatnya yang khas. Dengan demikian, orang dapat menarik kesimpulan mengenai kepribadian penulisnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fisiognomi atau ilmu tentang wajah. Dasar pengetahuan untuk mengusahakan pengetahuan ini ialah keyakinan bahwa ada hubungan antara keadaan wajah dan kepribadian.
Wajah dapat dipergunakan untuk membuat interpretasi mengenai apa yang terkandung dalam jiwa. Seperti wajah yang bulat menandakan orangnya sabar, lembut, dan tenang. Sedangkan wajah yang bulat panjang, orangnya lincah, banyak cakap, periang, dan sebagainya. Selanjutnya, ada frenologi, yaitu ilmu yang membahas tentang tengkorak manusia. Jadi, fungsinya itu memahami kepribadian seseorang berdasarkan keadaan tengkoraknya. Wow, sangat menarik ya. Jadi, karena setiap fungsi atau kecakapan masing-masing individu itu berpusat di otaknya. Jadi, teori ini berhasil dikembangkan oleh Broca melalui penemuan teori lokalisasi, yaitu berpendapat bahwa wilayah-wilayah tertentu dalam otak memiliki fungsi tertentu, seperti kemampuan bahasa yang berada pada hemisfer kiri dan kemampuan berbicara berada pada daerah Broca. Sedangkan kemampuan memahami berada pada daerah Wernicke. Selanjutnya ada onychologi, yaitu ilmu yang membahas tentang kuku. Jadi fungsinya itu untuk memahami kepribadian seseorang berdasarkan keadaan kuku-kukunya. Dilihat berdasarkan warna dan bentuk kukunya diyakini dapat memahami kepribadian seseorang. Saya akan menjelaskan ajaran tentang cairan badania. Cairan badania ini dirumuskan oleh Hippocrates dan Galenus. Yang pertama, pendapat Hippocrates. Pendapat ini terpengaruh oleh kosmologi Empedokles yang menganggap bahwa alam semesta beserta isinya ini tersusun dari 4 unsur dasar, yaitu tanah, air, udara, dan api, dengan sifat-sifat yang didukungnya yaitu kering, basah, dingin, dan panas. Maka Hippocrates berpendapat bahwa dalam diri seseorang terdapat 4 macam sifat tersebut yang didukung oleh keadaan konstitusional yang berupa cairan-cairan yang ada dalam tubuh orang itu, yakni yang pertama ada sifat kering, terdapat dalam kol atau empedu kuning. Yang kedua, sifat basah, terdapat dalam melankol atau empedu hitam. Yang ketiga, sifat dingin, terdapat dalam plekma atau lendir. Yang keempat, sifat panas, terdapat dalam sanguis atau darah. Keempat cairan tersebut ada dalam tubuh dalam proporsi tertentu. Apabila cairan-cairan tersebut adanya dalam tubuh dalam proporsi selaras atau normal, maka orangnya normal atau sehat. Sebaliknya, apabila keselarasan proporsi tersebut terganggu, maka orangnya menyimpang dari keadaan normal atau sakit. Yang kedua yaitu pendapat Galenus. Galenus sependapat dengan Hippocrates bahwa di dalam tubuh manusia terdapat 4 macam cairan, yaitu kol, melankol, plekma, dan sanguis. Bahwa cairan-cairan tersebut adanya dalam tubuh manusia secara teori dalam proporsi tertentu. Kalau suatu cairan adanya dalam tubuh itu melebihi proporsi yang seharusnya atau jadi dominan, maka akan mengakibatkan adanya sifat-sifat kejiwaan yang khas atau biasa disebut dengan temperamen.